Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai Teorema Pythagoras bagian kedua. Nah, difokuskan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras pada bangun datar. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, mengingat yang kemarin, Teorema Pythagoras itu ada pada segitiga siku-siku. Jadi, Teorema Pythagoras menyatakan kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, biar kalian lebih paham, ingat saja, kalau misalkan ditanyanya sisi miring, berarti nanti sisi miring kuadrat itu penjumlahan dari kuadrat sisi siku-siku. Nah, kalau ditanyanya sisi siku-siku, kalian tinggal mengurangi kuadrat dari sisi miring dikurangi kuadrat dari sisi siku-siku satunya. Langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, jika bukan merupakan triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu apa sih? Kelompok tiga bilangan asli. Ingat, bilangan asli berarti dia bentuknya bilangan bulat ya. Yang memenuhi ketentuan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan dua bilangan lainnya. Nah, contoh, perhatikan gambar segitiga siku-siku PRQ di samping. Tentukan panjang PR. Nah, jadi di sini ada segitiga PRQ. PQR. Nah, ditanyanya sisi si PR-nya. Oke, karena di sini sisi miring, berarti nanti PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, berarti kan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat, jadinya 36 ditambah 16, hasilnya 52. Nah, akar dari 52 ini kan tidak ada. Maksudnya itu tidak ada nilai yang bilangan asli, karena yang kita tahu, kalau misalkan dari akar 1 itu kan sama dengan 1, lalu ada akar 4 itu sama dengan 2, lalu akar 9 itu 3. Akar 16 sama dengan 4. Akar 25 itu sama dengan 5. Terus ada akar 36 sama dengan 6. Lalu akar 49 sama dengan 7. Nah, setelah 49 itu apa? Akar 64. Akar 64 itu adalah 8. Nah, sedangkan di sini adalah akar 52. Jadi, kita sederhanain nih, perkaliannya apa aja? Oh, ternyata dia ada perkalian 4 kali 13. Nah, akar 4 ini sama aja kan 2 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 13. Tuh. Jadi, panjang PR adalah 2 akar 13. Nah, lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, bangun datar selain segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga sama kaki KLM di bawah ini. Tentukan luas segitiga KLM. Nah, ternyata kita di sini punya segitiga sama kaki. Nah, di sini panjangnya adalah 17, KL panjangnya 17, KM panjangnya 17. Dan sini kita punya alas. Alas itu panjangnya 16 cm. Nah, penyelesaian rumus luas segitiga itu apa sih? Luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, karena kita butuh tingginya, garis tinggi itu kan adalah garis yang tegak lurus dengan alas atau salah satu sisi. Nah, berarti garis tingginya adalah K aksen. Itu ya. Nah, berarti kita nyari dulu nih garis tingginya. Berarti kita nyari K aksen. Berarti K aksen kuadrat itu sama dengan KM kuadrat dikurang K aksen M kuadrat. Kenapa dikurang? Karena di sini sisi miring dikurangi sisi satunya. Nah, karena di sini adalah 16, berarti kan otomatis dari K ke M itu, K aksen ke M itu adalah 8 cm. Gitu ya. Nah, berarti di sini 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Nah, 17 kuadrat itu adalah 17 kali 17 hasilnya 289. 8 kuadrat itu hasilnya 64. Nah, 289 dikurangi 64 adalah 225. Nah, karena di sini kita hilangkan kuadratnya, maka di sini jadi akar. Akar kuadrat dari 225 adalah 15 cm.
Nah, kita udah dapet nih tingginya adalah 15 cm. Berarti kita lanjut mencari luas segitiga KLM. Nah, tadi rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Sehingga alasnya itu 16, tingginya itu 15. Nah, di sini kita sederhana ini 16 bagi 2 hasilnya 8. Itu ya, berarti 8 kali 15 hasilnya 120 cm per segi. Ingat, satuan dari luas itu adalah persegi. Sehingga luas segitiga KLM adalah 120 cm persegi. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Ditanya panjang diagonal pada persegi. Perhatikan gambar persegi PQRS berikut. Panjang diagonal sisinya adalah, nah di sini ada persegi PQRS. Nah, panjang sisinya itu 5 cm. Ingat, kalau persegi itu semua sisinya memiliki besar yang sama. Berarti di sini 5 cm, ini 5 cm, RQ 5 cm, dan PQ juga 5 cm. Nah, PR dan QS, nah kalian bisa gambarkan juga ya, QS di sini merupakan diagonal sisi dari persegi PQRS. Nah, sekarang kita akan mencari panjang diagonal sisi. Kita ambil diagonal sisi PR. Nah, PR ini kan dia garis miring, berarti kita cari dengan PS kuadrat ditambah SR kuadrat, sehingga 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya 25 tambah 25 yaitu 50. Nah, PR itu sama dengan akar 50. Ingat, kan akar 50 itu kan nggak ada ya. Maksudnya kita cari paling sederhana. Nah, kita cari paling sederhana, ternyata kita dapat akar 25 kali 2. Nah, akar 25 itu kan 5 pangkat 2 kali 2, berarti 5 pangkat 2 ini kita keluarkan jadi 5. Berarti hasilnya PR itu adalah 5 akar 2 cm. Sehingga panjang diagonal sisi dari persegi PQRS adalah 5 akar 2 cm. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar persegi panjang ABCD berikut. Nah, di sini ada persegi panjang ABCD, akan ditanyanya keliling. Nah, yang diketahui adalah panjang AB 16 cm dan diagonal sisinya adalah 20 cm. Nah, sedangkan kalau keliling itu apa sih? Keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Berarti kita harus menghitung panjang AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, karena si BC ini belum ada, berarti kita harus nyari panjang BC terlebih dahulu. Karena rumus keliling persegi adalah K sama dengan 2 kali P tambah L. Nah, untuk mencari BC berarti kita harus mengurangi kuadrat dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kenapa kita harus pengurangan? Karena di sini kan paling panjang itu sisi miring. Kalau ditanyanya sisi siku-siku, berarti nanti miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku kuadrat. Sehingga di sini 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Sehingga hasilnya 400 dikurangi 256. Hasilnya 144. Nah, karena di sini masih kuadrat, berarti nilai CB-nya adalah akar dari 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Karena kita sudah ketemu CB-nya, berarti kita bisa menghitung kelilingnya. Rumus keliling adalah 2 kali P tambah L. Panjangnya itu adalah 16 dan lebarnya itu adalah 12 yang tadi kita ketemu. Berarti 2 dikali 16 tambah 12. Berarti 2 kali 28 hasilnya 56 cm. Berarti kelilingnya adalah 56 cm. Mohon maaf ya, ini yang salah. Oke, 56. Oke, lanjut. Contoh nomor 5. Perhatikan gambar layang-layang ABCD berikut. Tentukan luas layang-layang ABCD. Nah, di sini kan ada layang-layang ABCD. Ingat, kalau misalkan layang-layang, berarti kan dia ada 2 diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, panjang AB itu sama dengan panjang AD, makanya di sini ada lambang sisi yang sama. Lalu panjang CB itu sama dengan panjang CD.
Nah, di sini maka ada sisi yang sama. Lalu di sini ada O nih. BO itu panjangnya sama dengan DO. Nah, lanjut ya. Rumus luas layang-layang itu adalah luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2. Jadi diagonal satunya itu kita misalkan adalah si BD. Nah, diagonal 2-nya itu adalah si AC. Nah, karena panjang OB itu 15, berarti panjang BD itu adalah 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Lalu diagonal 2-nya itu adalah si AC. Nah, AC itu penjumlahan dari AO ditambah CO. Pertama, kita cari dulu ya panjang si AO-nya ini. Oke. Perhatikan segitiga ABO. Nah, di sini kan segitiga siku-siku kan? Si ABO ini, berarti kita nyari si AO ini. AO ini sama dengan AB kuadrat dikurangi BO kuadrat. Karena di sini sisi miringnya ya, berarti miring kuadrat dikurangi siku-siku satunya. Berarti 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Sama dengan 289 dikurangi 225, hasilnya 64. Nah, AO berarti AO itu akar dari 64, hasilnya 8 cm. Setelah itu, kita udah dapet nih AO, kita cari panjang CO. Kalau CO ini kita perhatikan segitiga BCO. Berarti CO itu sama dengan BC kuadrat dikurangi BO kuadrat, berarti 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Hasilnya 625 dikurangi 225, hasilnya 400. Berarti CO itu sama dengan akar kuadrat dari 400. Akar kuadrat dari 400 adalah 20 cm. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Karena udah didapat, tadi si AO-nya itu berapa tadi? 8 dan CO-nya itu 20, berarti diagonal 2-nya itu panjangnya 28 cm. Sekarang kita hitung luas layang-layangnya, berarti L sama dengan D1 kali D2 per 2, berarti BD dikali AC per 2. BD itu panjangnya berapa? 30 cm dikali AC. AC itu 28 cm. Oke. Berarti 30 kali 28 per 2 ini kita sederhanakan ya. 28 bagi 2 hasilnya 14. Makanya di sini jadi 30 dikali 14 sama dengan 420 cm persegi. Ingat ya, satuan dari luas adalah persegi. Sehingga luas layang-layang ABCD adalah 420 cm persegi. Nah, sampai sini contohnya. Sekarang kalian kerjakan tugas 2, latihan teorema Pythagoras 2. Kerjakan di buku tulis matematika, kirim melalui Google Classroom. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.